Assalamualaikum Sobat Nuvi, selamat datang di Nuvi Talk. Pada hari ini saya ingin menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu kenapa sih ras Afrika dan Asia lebih berisiko glaukoma? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui ya bahwa glaukoma ini adalah penyebab utama kebutaan permanen di seluruh dunia, di mana prevalensi glaukoma secara global saat ini adalah 2,4% pada tahun 2021. Sedangkan Afrika merupakan salah satu benua dengan beban penyakit glaukoma yang cukup besar, di mana persentase prevalensi glaukoma di Afrika ini hampir 2 kali lipat, yaitu prevalensi glaukoma pada sudut terbuka primer mencapai 4,2% dibandingkan dengan di seluruh dunia tadi ya 2,1%. Sedangkan Asia sendiri menyumbang sekitar 60% dari total jumlah penderita glaukoma di seluruh dunia yang disebabkan karena populasinya memang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa alasan kenapa sih benua Afrika dan Asia ini lebih berisiko mengalami glaukoma. Yang pertama yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang cukup tinggi pada benua Afrika dan Asia ini, sehingga jumlah penderita glaukoma juga otomatis akan semakin meningkat. Kemudian faktor yang kedua yaitu umur. Glaukoma ini lebih sering terjadi pada usia lanjut ya. Nah, pada benua Afrika dan benua Asia ini seringkali hidupnya itu cenderung lebih lama ya atau lebih tua, sehingga pada populasi glaukoma di benua ini akan cenderung lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ketebalan kornea sentral yang lebih tipis. Telah diketahui bahwa pasien keturunan Afrika memiliki kornea yang lebih tipis, sedangkan pasien keturunan Eropa dan Amerika Latin memiliki kornea yang relatif lebih tebal. Nah, ketebalan kornea bagian tengah atau sentral yang lebih tipis ini dilaporkan berhubungan dengan prevalensi yang lebih tinggi di Afrika. Kemudian faktor yang keempat adalah pengetahuan dan kesadaran akan glaukoma di benua Afrika dan Asia ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan benua lainnya. Pendidikan kesehatan mata yang kurang dan kurangnya kesadaran akan gejala dan risiko glaukoma dapat menyebabkan penundaan dalam mencari perawatan dan diagnosis. Kemudian faktor yang kelima adalah riwayat pemeriksaan mata yang masih rendah. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah kurangnya penyuluhan mata. Di beberapa wilayah, akses terhadap layanan kesehatan mata mungkin terbatas, dan kurangnya penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan mata rutin dapat menyebabkan glaukoma tidak terdeteksi atau tidak diobati. Kemudian faktor yang ketujuh adalah kebiasaan merokok. Nah, ternyata kebiasaan merokok ini akan meningkatkan risiko seseorang mengalami glaukoma. Di beberapa populasi Asia, merokok ini cenderung lebih umum, sehingga meningkatkan risiko seseorang terkena glaukoma. Nah, berikut adalah grafik perokok saat ini dan perokok masa lalu yang ternyata memiliki tekanan intraokuler yang lebih tinggi dibandingkan pada pasien yang tidak pernah merokok. Telah diketahui bersama tadi ya bahwa seseorang yang mengalami tekanan intraokuler yang lebih tinggi ini akan cenderung lebih berisiko mengalami glaukoma. Sehingga pada pengobatan glaukoma, fokus utamanya adalah menurunkan dari tekanan intraokuler ini. Alasan lain yang mungkin adalah suhu lingkungan yang lebih tinggi di tempat tinggal orang Afrika. Struktur dan fungsi mata serta penglihatan dipengaruhi oleh panas dan dingin yang ekstrim. Gelombang panas yang lebih tinggi secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan prevalensi glaukoma yang lebih tinggi. Prevalensi glaukoma lebih tinggi dipengaruhi oleh gelombang panas dibandingkan pada tempat yang cuacanya lebih dingin. Nah, jadi jika kita bertempat tinggal di wilayah yang jauh lebih panas dan terutama jika tempat tersebut mengalami polusi udara yang lebih tinggi, maka kita akan lebih beresiko mengalami glaukoma dibandingkan dengan seseorang yang mungkin tinggal di tempat yang lebih dingin. Jadi dengan memahami faktor-faktor risiko tadi ya Sobat Sehat, maka sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan mata, kemudian melakukan pemeriksaan mata secara rutin, dan juga penting untuk meningkatkan pola gaya hidup sehat untuk mengurangi resiko kita kena glaukoma. Lalu screening glaukoma ini sangat penting ya, terutama jika kita memiliki riwayat keluarga yang mengalami glaukoma, kemudian jika umur kita lebih dari 40 tahun, atau jika kita mengalami diabetes. Oke, semoga bermanfaat ya Sobat Sehat.